Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين بإحسان إلى الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمدulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat hingga dengan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Aku, kata Allah. Jadi dengan kita menjadikan semua aktivitas kita, makan, minum, tidur kita, dan semuanya dilandasi niat ibadah pada Allah SWT. Langsung saja saya nukil dari kalam Habib Ali Habsyi di Mawaid Ramadaniyat sebelum masuk ke khutbah Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf di halaman 104. Kalau di buku itu khutbahnya Habib Muhsin bin Alwi halaman 102 itu sedikit sekelumit tentang beliau dengan bahasa Indonesia, sekelumit tentang Habib Muhsin bin Alwi. Kemudian halaman 103 itu ayat pembuka khutbah, 104 itu mulai khutbahnya. Sebelum masuk ke khutbah Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, saya sampaikan sedikit dari Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi rahimahullah radhiyallahu dalam Mawaid Ramadaniyahnya. Kama qala radhiyallahu anhu, fa Allah nafa'ana bih. Allah yarzuqna al-adab ma'a masyayikhina ahya wa amwat. Semoga Allah merezekikan kita adab bersama para masyayikh kita hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian ila an qala radhiyallahu anhu, kuntu idza jalastu ma ikhwana as-sabiqin min ahli dhawq jarat muzakkara bainana akhadhu wa atau tahammalu ba'd asqali amal an ma talhaq wahid mimman ya'khudh wa yu'ti wa yufid wa yastafid. Adapun kita duduk dulu, kata Habib Ali Habsyi, duduk bersama orang-orang itu yang ahli dhawq, yang ngerti cita rasa majelis, ngerti tentang keagungan majelis. Ketika kita ingat dulu duduk bersama mereka, orang-orang ahli dhawq, dan berlaku antara kita, muzakarah antara kita, saling memberi menerima. Amalan sekarang kata beliau, matal hikmah man yaqut, kita tidak nemukan orang yang mengambil wala memberi, ifadah atau istifadah. Fabna'uz zaman ma'at lahum ta'alluq wala tasyawwuq. Abna'uz zaman kata beliau, ya, anak-anak zaman sekarang, zaman now katanya, itu tidak ada lagi ta'alluq wala tasyawwuq. Tidak ada keterkaitan dengan para solehin, tidak ada tasyawwuq, rindu dengan mereka, rindu terhadap majelis-majelis mereka. Karena kata Imam Haddad dalam radhiyallahu anhu dalam Nashah Diniyahnya, orang duduk membaca kalam mereka, baca kitab mereka sama dengan duduk bersama mereka radhiyallahu anhu. Wa Allahu manfa'ana bihim. Amin. Jalastu ba'du ansyar musyid wa qasidah azimah bata jumu'um 'ala Allah law alqasa asma'hum lah. Saya duduk, kata Imam Ali Habsyi, bersama orang-orang. Di situ dilantunkan qasidah yang agung, yang kalau mereka menyimak qasidah itu bakal mengumpulkan mereka kepada Allah SWT. Bakal mengumpulkan mereka, hati mereka untuk connect, untuk sambung kepada Allah SWT. Lagi nama Ar-Radwa, tapi mereka malah berbalik daripadanya. Wa khudhu yakhudhuna yal'abun. Mereka malah bermain atau melakukan sesuatu yang melalaikan. Al-qasidah madarubah. Qasidah mereka tidak ngerti apa yang diucapkan itu. Makanya kenapa saya sampai nerjemahkan ini, karena ya itu tadi. Takutnya amin-amin panjang-panjang tidak paham. Ya insya Allah kabul kalau husnuzonnya kuat pada Allah SWT. Kalau kabul itu urusan Allah Ta'ala, ngerti dan ngerti bahasanya kalau dia doa. Bagi ada orang yang ngerti di situ, insya Allah tanggung dan diterima lah insya Allah.
Tapi masalahnya kan tidak meresap munajat itu kalau dia tidak paham. Makanya kenapa saya terjemahkan semua khutbah ini, saya terjemahkan khutbah 19 Habib Ali Habsyi ada di sini. Khutbah 21 Habib Muhsin Alwi ada semua. Teksnya ada, terjemahnya ada. Khutbah wada Ramadan, khutbah qaf ada di sini. Khutbahnya Ibnu Jauzi. Teksnya aslinya sama, supaya tidak ada. Karena di Surabaya itu, mohon maaf, di Surabaya ini sudah jadi tradisi lama, tapi dibaca toh. Iya dulu, kakek-kakeknya nanti coro Arab. Tak putu nih. Ya, Molo, how are you? How do you do? Norakan you. Tanya kayak halak. Saya aku udah ngerti. Ngertinya how are you? How do you do? How are you? Oh, what are you doing? Jadi ya semua ada orang Arab, ada orang Jawanya Kemenggris. Tahu Kemenggris? Kemenggris, saya buat istilah Kemenggris. Fabna'uz zaman sudah tidak ngerti, qasidah itu dibacakan, tidak paham apa isinya. Lakin al-Qur'an wa qadhin. Al-qasidah madrubah wala alqaw asma'ahum lah. Allah yakfi syarrul amal. Mudah-mudahan Allah mencukupkan kita, menjaga, menjauhkan kita semua dari keburukan buta hati. Innal hijab al-amal. Hijab di hati itu ada kebutaan. Lakan al-hijab ma'ana. Mudah-mudahan tidak ada hijab bersama kita. Saya menghalangi kita. Majalisul arifin bagat iktinam. Majelis orang-orang soleh itu butuh kita mengambil kesempatan di situ. Ini bawa niat untuk mengambil sesuatu dari majelis itu, butuh niat yang besar. Bagaimana tidak, duduk bersama Nabi saja butuh husnuzan. Abu Lahab ketika melihat Rasulullah sebagai yatim Abu Thalib, tidak dapat apa-apa Abu Lahab, walaupun pamannya. Tapi sana bukan semua sahabat yang husnuzan pada Rasul dapat. Nah, kalau Rasulullah duduk sama Rasul butuh husnuzan, apalagi duduk bersama para aulia atau bersama atau duduk di majelis yang soleh. Kanjeng Nabi kurang kuat apa nurnya Rasulullah? Itu aja butuh husnuzan. Tidak kuat hatinya, tidak dapat. Apalagi kayak kita ini, itu bukan Nabi, bukan apa, bukan. Yang penting pencontoh ibadahnya. Dikatakan apa? Wa antum in anta taqtanimun ala waqtakum summa jalisus sholih yahsarun alaiha hatta ahlul barzakh. Kalau kamu mau ngambil manfaat saja dengan hati yang betul-betul sambung di majelis-majelis kebaikan seperti ini atau yang lain, majelis-majelis yang lain kebaikan. Kamu ingin sambung saja hatimu husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Rasul SAW, ya, beradab dengan yang semestinya, maka kamu akan mendapat keuntungan. Majelis sholih kata Habib Ali Habsyi, yahsarun alaiha hatta ahlul barzakh, sampai ahlul barzakh, orang yang sudah dikubur itu iri melihat kita sekarang ini. Kata beliau, orang ahlul barzakh iri dengan orang yang duduk-duduk di majelisnya orang-orang yang soleh. Allah yuhyi madarisal ilm, kemudian Allah menghidupkan ya, tempat-tempat ilmu di seluruh wilayah kita ini, terutama di Indonesia ini. Al-faqr ila faqrul ilm. Fakar itu bukan fakar harta, tapi fakar ilmu. Wa ahlu, dan fakar tentang ahli ilmu. Tidak ada di situ ahli ilmu merana. Ya. Wilayah itu tidak ada ahli ilmu atau dia tidak punya ilmu. Itu fakar ilmu. Wa amal mal inja wa inroh. Adapun harta bisa datang, bisa pergi, namanya harta. Kata Rasulullah, dunia itu beliau sendiri yang memisalkan zilin zail, seperti bayangan yang berubah-ubah. Saat panjang, saat pendek lagi terus, kemudian tidak ada, di istiwa tidak ada, kemudian panjang lagi, memanjang lagi sampai. Ada bu ya. Jadi fakar itu fakar ilmu. Walakin abna'uz zaman adalu atau lebih ilm, tapi kata beliau ini Habib Ali Habsyi ngeluh, medannya kita orang. Habib Ali Habsyi ngeluh. Akan tapi abna'uz zaman mereka menyimpang daripada ilmu thalabil ilm ila thalabil dunia, menuju kepada thalabil fulus. Thalabil dunia. Ya fulus penting. Tanpa fi dunia hasanah tidak mungkin tercapai fil akhirati hasanah, tapi yang hasanah fulusnya. Nek fulus ini tidak ngerti adab dia. Hanya bawa kepada kemaksiatan. Agak sama kana ali salafu.
Akes makan ahli salafum. Berbeda, bertolak belakang dengan salaf mereka yang mereka mencari ilmu, mencari akhirat. Dunia itu katut kepada mereka. Kita sekarang mencari dunia pontang-panting. Iya, enggak ada. Dulu jejit kita itu punya rumah, itu saya sering cerita ini. Punya rumah itu di alun-alun, rumahnya besar. Guru saya, Habib saya, Musawa ya, Rojawan, itu beliau umurnya panjang, wafat umur 92 Hijriah. Itu menangnya orang dulu katanya dia, kalau cerita saya masih ingat. Orang dulu itu, ya bin Agil, Barilwan di Surabaya itu yang punya TP itu semua itu dari Al bin Agil dulu semuanya. Hartanya bin Agil. Yang Barilwan itu di mana di CMP itu banyak punya Al Barilwan, masyaallah. Orang dulu itu kata beliau, ya, pakai sarung gempiaan, pakai kelompen, sarungnya dicenceng dah. Keluar terus duha nanti sudah weret apa sudah baru keluar ke pasar. Enggak ngoyong, tapi rumahnya di alun-alun sini. Sampai jual anaknya pakai dasi, jual rumah. Sampai dulu yang banyak jadi apa? Jadi notaris itu banyak orang Cina juga. Kalau sekarang banyak apa SAS itu Batak. Itu dulu banyak orang Cina. Sampai sama orang Cina ini dirasani. Tuan, dulu bapak tuan itu pakai sarung segini. Kesini datang ke saya notaris mau beli rumah. Tuan pakai dasi jual rumah. Di Kilono gitu sama Pak Uteng, sama Cina. Nggak ada barokah. Masih barokah, karena nggak percaya barokah. Orang ngomong barokah sama orang sekarang sampai mulu udah percaya. Ngomong barokah, percaya ya fulus. Angkas makan. Walakin mustaka ilallah kata beliau. Akan tapi tempat mengadu kita hanya kepada Allah SWT. Allah yang turilana pada asal Allah memandang kepada kita, memandang kepada orang ahli zaman kita, memandang kepada orang sekitar kita. Orang kita yubil bi qulubina alaih. Mudah-mudahan Allah menarik hati kita untuk menghadap kepadanya. Yusahilana tariqan sahla tusulilah. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan yang mudah untuk sampai kepada dia, untuk menyampaikannya kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi khutbahnya panjang, ini saya ringkaskan aja. Khutbahnya Habib Muhsin bin Alwi. Saya baca mukadimahnya tanpa terjemah. Di situ ada terjemahnya, silakan dilihat. Kalau bisa, kalau memang bisa satu orang dua supaya dapat semua ya. Ya, kalaupun tidak minimal pernah dengar kalamnya orang soleh itu insyaallah sudah manfaat. Kalamnya aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan ayat ya ibadi, ayat halaman 103. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Beliau memulai dengan ayat ini. Wahai hamba-hambaku kata Allah, yang asrafu yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian taknatu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semuanya Allah mengampuni semua dosa-dosa seluruhnya. Alhamdulillah la yaqimu man dhanna bihi khairan wa amala. Al-karimul ladzi la yardu man qasada wa amala. Alhamdulillah yaj'ala bab taubati maftuhan litaibin wa fadlahu mabdhulan lisailin wa lahu nafahat fi ayyamid dahr min hatan lil mutaridin. Salatu wassalam ala khairil anam Muhammadin wa alihi washabbil kiram. Ma taqalla subahum min dhalam. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullahi rabbil alamin. Allati hiya wasiyatul awwalin wal akhirin wa yamtithalu ma billahu amar wal intihau amma hadzaru min wa zajar. Wajal ma'murat sya'nan as-salah allati hiya imaduddin wa jawab qurratu aynin sayyidil mursalin fa yabul millah wa mudhamun nihla wal muhammad ala fi awwal waqtiha min al-isal dhafir wa mugassir bi akhwaibul makhasir faman shallaha bi tamaskurin wa hudur wa khushu' nala thawabil jazil wal maqam al-marfu ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Di hamdalahnya itu mukadimahnya belum memuji Allah, yang mana tidak mungkin kecewa orang yang mengharap kepada Allah SWT. Dan mungkin kecewa orang yang menuju kepadanya. Segala puji bagi dia, yang mana Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali, kapan saja yang mau taubat, selama belum nyawa di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Maka segala puji bagi Allah yang membuka seluas-luasnya pintu taubat, ya. Memberi orang yang meminta. Dan Allah punya nafahat, punya hembusan-hembusan di setiap malam, setiap hari, apalagi di malam Ramadan, punya hembusan. Lil muta'addin, tapi bagi orang yang mau menghadam hembusan tadi. Ini menghadam di sini, di tempat menghadam, di tempat-tempat yang baik. Menghadam dapat. Ya, mudah-mudahan dapat. Amin, amin, amin. Bagian yang besar, amin. Amin. Wajib makmurat, kemudian beliau wasiat pertama takwa. Semua wasiat, semua orang-orang soleh pasti
Kalau ini wasiat, ya. Usikum ibadallah ya taqwallah rabbil alamin. Itu wasiat lil awalin wal wasiat generasi awal dan generasi akhir takwa. Yaitu melaksanakan dengan segala perintah Allah, baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, menjauhi larangan Allah, baik yang makruh, lebih-lebih yang haram. Saya tekankan itu karena banyak orang menganggap perintah itu cuma yang wajib, sunnah itu bukan perintah. Larangan itu cuma yang haram, yang makruh, sudah makruh itu susah. Padahal kata para solihin, kalau sudah biasa meninggalkan yang makruh, naudzubillah, akan terjerumus pada gampangan yang haram. Kalau sudah gampangan yang makruh. Sebaliknya gampangan meninggalkan yang sunnah. Memang sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tinggalkan, boleh. Tapi jangan sampai meremehkan sunnah itu, jangan. Karena kita terjerumus pada yang haram, yang meninggalkan yang wajib. Wajib makmurat yang paling penting perintah itu adalah sholat, yaitu imaduddin. Dan sholat itu Allah jadikan qurratu ain, penyejuk mata dari kekasih kita Rasulullah, penyejuk hati dari Rasulullah. Lain tingkatannya, karena beliau sudah merasakan itu sebagai penyejuk hati. Babul millah, sholat itu pintunya agama. Bahkan imaduddin tiangnya agama. Yang muhafid orang yang menjaga sholat di awal waktunya, dia beruntung. Tapi naudzubillah menyanyiakannya, dia kecewa dan akan merugi. Siapa yang sholat melaksanakan dengan tamaskun, dengan hudur, dengan hadir, betul-betul tamaskun, betul-betul merasa miskin di hadapan Allah, maka dia akan mendapat maqam al-marfu, derajat yang tinggi. Dan sudah dikatakan anak sholat demikian. Sholat itu ibarat timbangan. Faman wafahu fiyalah. Siapa yang memenuhi sholatnya, dia akan dipenuhi bagiannya. Faman tofafa, siapa yang ngentet sholatnya, pokok samitum, padahal kalian sudah dengar ucapan Allah wailul lil mutaffifin, yang mengurangi timbangan. Bukan hanya timbangan dagang, tapi timbangan sholat, mengurangi timbangan sholat. Itu celaka. Summa zakah, sudah mengingatkan tentang zakat. Orang meninggalkannya itu berada pada kesesatan. Summa siyam, sudah mengingatkan tentang puasa. Puasa itu junnah, benteng dari azab Allah. Maka jagalah benteng itu, sulam. Puasa itu tangga menuju ridha Allah. Ya, man soma dengan syarat layak fusuk, dengan syarat tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia akan menjaga puasanya itu akan dirinya. Kemudian hajjul ibadil haram. Kemudian beliau mengingatkan tentang haji. Kemudian di halaman 108, wal manahi katsira. Tadi itu perintah. Adapun larangan itu juga banyak. Perintah juga banyak, larangan juga banyak. Tapi beliau sebutkan perintah-perintah yang pokok di rukun Islam. Larangan banyak kata beliau. Akibat murtakibah khatirah. Kesudahan orang yang menerjang larangan sangat genting sekali. Termasuk paling famin absyaiha, termasuk paling menakutkannya larangan Allah adalah pengkhianatan, khianat. Tidak amanat, itu paling dibencinya oleh Allah Ta'ala. Wal ghish, kedengkian, penipuan, khadi'ah, aklu amwalin nas, memakan harta orang secara batil, dusta, dendam, dengki, ghibah, baghdha, permusuhan, namimah, adu domba. Itu semua halikoh, semuanya mencukur, bukan mencukur rambut kata Rasul, tapi mencukur agama. Alhamdulillah misalnya. Karena zulumatun yaumil qiyamah, semua akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Sudahlah, tidak pernah ke akhirat, sekali ke akhirat gelap. Alhamdulillah. Maka dikatakan roda dirhami mazlamatin afdal inda Allah min arba'ati alaf shadaqah maqbulah di halaman 110. Mengembalikan 1 dirham saja, 1 rupiah saja dari kezaliman lebih baik dari sedekah 4.000, atau bahasa kita mungkin 4 juta yang sedekah yang diterima. Balikkan 1 rupiah itu lebih afdal daripada sedekah 4 juta rupiah. Tidak usah sedekah, haknya orang itu kembalikan, itu lebih afdal daripada dia sedekah tapi ngentet haknya orang. Alhamdulillah. Kemudian halaman 112, Rasulullah bersabda, la yaqbalu sholatan fi jabir min haram. Allah tidak menerima sholat seseorang di perutnya ada 1 suap dari yang haram, 1 suap saja dari yang haram, tidak diterima oleh Allah. Bahkan dikatakan arba'atun, ada 4 yang tidak masuk surga. Mudmin khamrin, orang mencandu minuman keras, akil riba, pemakan riba, akil mal yatim, pemakan harta anak yatim, tanpa ada hak, al-aqul walid, orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan dikatakan sedukulul muslim al-muslim haramun, semua muslim bagi muslim lain haram darahnya ditumpahkan, kehormatannya untuk dirusak, hartanya untuk diambil, wa malu damuhu wa irduhu wa malu. Halaman 112. 114, qasamitum ibadallah, maka Rasul Karim, kalian sudah dengar wahai ibadallah apa yang sudah disabdakan oleh Rasul tentang perintah dan larangan. Sekarang fasari'u, maka bersegeralah kamu, wasabiqu, berlombalah kepada apa yang diserukan oleh Rasulmu. Ya, maka beliau sindir dengan 1 ayat Allah, alam yakni lil ladzina amanu takhsha qulubuhum dzikrillah. Bukankah apakah belum datang waktunya untuk orang itu khusyuk?
khusyuk hatinya untuk zikir pada Allah. Kapan lagi? Sudah 11 dunia, 11 bulan montang banting dari dunia. Kapan lagi mau khusyuk kepada zikir pada Allah Ta'ala? Ya. Zikirlah wa man ahsanul haq, untuk merenungi apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala takunu kalladzina utul kitab. Jangan kamu seperti orang yang diberi kitab terdahulu. Mereka diberi kitab tapi ditinggalkan kitabnya. Hanya faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka beku karena meninggalkan peringatan Allah, tidak mengindahkan peringatan Allah. Beku hati mereka. Wa katsirun fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Ya, ada satu kaum kemudian beliau mengingatkan tentang kiamat. Ya, dalam beberapa ayat itu, ittaqu rabbakum la sa'ata syati syai'un azim. Baik orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sesungguhnya guncangan kiamat itu sangat besar. Yang matarona kullu murdiatin amma arda'at. Pada hari kamu di situ tazhalu, kau lihat menjadi bingung setiap orang yang murdiah, menyusui itu bingung tentang bayi yang disusuinya. Karena bingung mikirin dirinya sehingga lupa akan bayi yang disusuinya. Padahal tidak ada yang paling kasih melebihi ibu. Tapi saking bingungnya, saking dasarnya Allah gambarkan itu. Waktu puluh saja hamlin hamlah, orang mengandung langsung lahir bayinya karena saking bingungnya dasarnya kejadian itu. Waktu ada sesukar kamu lihat orang pada seperti orang mabuk. Orang bisukar pada mereka tidak mabuk, walakin azab Allah syadid, akan tapi karena pedihnya azab Allah Taala. Ya berikutnya beliau mengatakan ya sudah ada hakun. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Percayalah kamu, fala taghurrankum hayatud dunya, jangan kamu diperdaya oleh kehidupan yang paling rendah. Wala yaghurrankum billahi ghurur. Jangan kamu diperdaya dengan makhluk yang suka memperdaya, ghurur, yaitu setan. Inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu ashabis sa'ir. Dia menyeru kelompoknya setan itu supaya menjadi penghuni neraka. Habib Ali menafsirkan hadis ini, ayat ini, inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, dalam kalam orang itu ada yang mengambil setan sebagai musuh, sehingga dia mau memposisikan setan sebagai musuh. Dia gelung terus dengan setan. Setan begini, dia hadapi begini terus. Tidak habis-habis. Tapi ada kaum, kata Habib Ali, ada kaum yang mereka tahu setan itu musuh dan Allah itu kekasih, maka dia berlindung kepada kekasih, maka kekasihnya melindungi dia dari setan sehingga dia tenang. Mobil yang mana? Gelung sama setan terus. Kalau Nabi SAW ini malah bukan gelut, malah jadi sohib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Nabi Rasul bersabda, hasibun anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum muhasabah, penting. Apalagi di malam Ramadan ini terakhir, kita perlu muhasabah tentang amal-amal kita yang kemarin. Kalau masih ada kurang, kita masih ada kesempatan tuh. Ya, wa mahidulah qabla an tuhasabu. Persiapkan sebelum kamu diazab ini. Wa'lamu anna kulli imri'in ala ma qadim. Ketahuilah setiap orang tuh atas apa yang dia persembahkan, dia akan datang menjumpai apa yang dia persembahkan baik, dia akan nemui itu. Dia akan persembahkan jelek, ya dia temui itu. Wa'lamu khalafa nadim, dan apa yang dia tinggalkan dia akan menyesal harta yang dia tinggal. Kenapa dulu tidak dibuat sesuatu kebaikan? Wal ayatu yannas aksal min dzikri hadimil ladzat. Beliau mengingatkan tentang kematian, penghancur kelezatan. Karena zakatu fi dhikin nafasa. Kalau kamu ingat kematian dalam kesempitan akan membuat lapang. Karena dia tahu bahwa dunia ini sementara. Wa zakatumu fi ghina, kalau kamu ingat kematian dalam kekayaan akan Allah buat benci kepada dunia itu, kepada kalian. Inna mana yaqtatul amal, kematian itu memutus angan-anganmu, dan malam-malam ini makin mendekatkanmu kepada ajal, bukan ya makin tambah umur kita tapi makin kurang hakikat. Innal abad baina yaumain yaumun qad madha usri amalu. Hamba itu cuma punya 2 hari. Hari yang sudah lalu yang Allah sudah hitung amalnya, dan hari yang bakal dia jumpai, dia tidak ngerti apa yang bakal dia perbuat di hari. Makanya kalau orang sufi bilang sa'ah itu ya, jam sekarang dimanfaatkan waktu sekarang, kata para sufi. Sebab yang depan kamu tidak tahu, yang sudah lalu Allah sudah catat. Ayuhan nas, dalam ayat halaman 122. Ayuhan nas, innal ayyam tutwa. Hari itu dilipat oleh Allah. Amar tafna, umur kalian akan habis. Al abadan fisaraya tabla. Badanmu akan hancur berkalang tanah. Dan lail wan nahar, malam dan siang itu terus berlari. Ya, cepat, tahu-tahu malam, tahu-tahu siang, terus berlari. Mendekatkan semua yang jauh. Ya. Dalam 124, ya benar Adam, wahai anak Adam, ma yakfik, indaka ma yakfik. Kau punya apa yang kau cukup? Kau punya apa yang mencukupimu? Wa tatatruq ma yutri. Sedangkan kau mencari sesuatu yang membuatmu sombong. Hartamu itu sudah cukup, tapi kamu terus mencari sesuatu yang membuat kamu sombong. Ibnu Adam la bi qalilin tagna wa la bi katsirin tashba. Ini Allah sendiri yang mencipta. Wahai anak Adam,
kamu dikasih sedikit dia udah puas, dikasih banyak kamu juga tidak kenyang. Maunya apa kamu? Katanya Allah. Ibn Adam, idza asbata amin bisadq. Wahai Ibn Adam, kalau kamu sudah pagi hari, di pagi hari kamu sudah aman di rumahmu, tidak ada peperangan, tidak aman. Mu'afan fi badanik, fi jasadik, sehat badanmu. Kau punya apa yang kau makan hari itu, punya sandang, pangan, papan tercukupi, maka fa'ala dunya al-afaf. Maka hendaknya kamu menjaga diri dari dunia yang berlebihan. Apalagi orang mau tumpuk pakaian yang dipakai cuma satu, mau segudang makanan dimakan cuma satu piring. Fatayaqulu ya rukud dan min wasali rukud. Maka bangunlah kamu daripada apa? Daripada tidurmu. Allahu a'lam. Saya lanjutkan aja lebih besok. Itu panjang masih. Kalau terburu-buru kayaknya banyak yang terloncat. Allahu a'lam bis-shawab. Kita ketemu lain insyaallah. Besok sudah tahu ya insyaallah. Itu salah. Kita malam 25. Siapa? Wahina Baroza. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي به برز الرفيع قربه إلى السماء في ذلك الرفيع لأنه سلف على مجده والسماء وكان مذكور بالشيء الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ووضعوا بلادته وقربه بالحرمين فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محظوظا مرفوعا موضوعا ولد ذلك لطرفه عند ظاهرة القدرة ومع خروجه لا يتبين بظاهر من العجائب ما يدل أنها له أشرف المخلوقين وأفضل الهادي عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قال لما ولدها من الدودار رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير عليها فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فدعا له ما بين المشرق والمغرب نظرت إلى بشورهم قالت ثم ألبسته وأتبعته فلم يعجبني وسعتني ظلمة ورعب ومشاررة وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأسفل ذلك عني ثم عاد وذني رب وظلمة ومشاررة